أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وبعلومه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني. ومعجي شاتي ومعجي قرطبي كي هجاب الحق. ويده بغش وكيد بغش الاسم والهدى محمد صلى الله عليه وسلم. يجوا شاكي وسمسيني يسمسي محجوم سكوم. وزلنا هذا الشيخ عمر بن شيخ وزلنا هذا الشيخ. وزلنا هذا الشيخ ونطير على السكندري. أبي رشد الشافعي. مددنا بمدده وعندنا ورقة ونسأل بعين والنافع الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari hikmah yang pertama adalah jangan terlalu berpegang pada pekerjaan. Apapun yang kita lakukan, yang penting mendapatkan bimbingan dari guru. Yang harus kita perbesar bukan pada volume kerjanya, tapi pada semangatnya. Nu penting semangat. Nu penting semangat gitu. Masuk pada hikmah yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun anil himmatil aliyah. Setiap orang yang bersemangat itu pasti punya keinginan, betul? Dah mungkin semangat beri tepuk kahayang. Ayo maneh ti tadi meni ajul-ajulan hayang naon teuing ieu teh hayang naon. Biasanya timbul semangat itu karena adanya keinginan. Wajar kalau orang punya keinginan, wajar? Wajar. Justru yang aneh kalau orang sudah tidak punya keinginan. Itu orang sakit. Hayang naon atuh bapak tepugu ting hayang naon. Yang dahar hayang naon teuing. Seperti kakek-kakek sakit. Hayang naon atuh aki teuing hayang naon. Bamona mah hayang ngasaan teh kotok. Lah sok aneh-aneh wae aki. Ngaranna ge jelema gering ngaraneh. Hayu tuh cing hayang ngasaan teh kotok. Lah ulah. Sia mah ceuring ka aki teh meuni teu nyumponan. Ge itu tah di kotok tah. Pan aing mah gering ngasaan heula kumaneh nu cager. Pahit aki cek maneh wae nu cager pahit komo cek aing. Dah, baik. Jadi setiap orang yang bersemangat itu biasanya punya keinginan untuk apa? Kita sudah diluruskan dari mabade di bawah, ingin sampai kepada Allah. Jadi tujuan kita hari ini al-wusul ilallah. Al-wusul. Jadi seorang salik, orang yang melakukan perjalanan itu ingin sampai ke tujuannya.
Tujuan kita sudah kita tetapkan, ilahi anta maksud. Baik. Maka di sini disampaikan, cukupkah orang itu punya keinginan? Tidak. Punya semangat? Tidak. Iradatuka tajrid, engkau menginginkan makom tajrid, sementara makom aja dulu. Engkau menginginkan makom tajrid, ma'iqamatillah, serta Allah sudah menempatkanmu, iyyaka pada dirimu, fil asbabi, di makom asbab. Allah menempatkan kita pada makom asbab, tapi kita ingin tajrid. Itu minasyahwatil khafiyah, termasuk kepada hasrat atau keinginan yang samar. Jadi pengen cepat-cepat tajrid juga itu tuh tidak bagus, karena itu syahwat yang samar. Wa iradatukal asbaba, ini yang lebih aneh, ingin balik lagi ke makom asbab. Ma'iqamatillahi, serta Allah sudah menempatkan iyyaka pada dirimu, fit tajridi, dalam makom tajrid. Allah sudah menempatkan kita di makom tajrid, tapi kita pengen balik lagi ke apa? Asbab. Inhitatun anil himmatil aliyah, maka kamu sedang terjatuh dari semangat yang tinggi atau kehilangan semangat. Apa substansinya? Substansinya adalah bekerja keras. Bekerja. Nah, makanya di lagu kita, semangat yang tinggi, kerja keras. Kerja keras. Jadi tidak cukup dengan bersemangat, harus dibarengi dengan kerja. Kalimat intinya yang pertama, al-asbab. Asbab itu dari sabab. Sabab itu untuk mencapai satu tujuan harus melakukan kerja dulu, itu namanya asbab. At-tajrid itu makom yang sudah tidak perlu bekerja, tetapi memaknai tajrid menjaga posisi setelah mencapai tujuan. Asbab itu melakukan perjalanan untuk sampai pada tujuan. Tajrid itu menjaga posisi setelah sampai pada tujuan. Masalah itu? Masalah, banyak orang yang malas tetapi berkedok iman dalam hal duniawi maupun ukhrawi. Ketika ditanya mengapa hidup Anda belum sejahtera, ia menjawab, nasib saya sudah seperti ini. Padahal ia belum tahu hakikat catatan di Lauhul Mahfuz. Di satu pihak, menerima apa adanya itu penting, tetapi bila tidak dibarengi dengan semangat maju, ia tidak akan menjadi orang yang maju. Atau di bidang makrifat dan ibadah, ketika ditanya kepada makrifatmu dan ibadahmu cuma seperti itu, ia menjawab, takdir saya cuma begini. Sama dengan tadi, padahal ia tidak tahu hakikat takdir pada catatan Lauhul Mahfuz. Ia tidak paham dia sedang berada di makom asbab, kerja keras sebagai upaya mencapai tujuan, atau dia di makom tajrid, yakni dia sudah ditanggung penuh rezeki atau makom makrifatnya oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayuhas salik. Saya ulang. Kita adalah orang yang sedang belajar mengolah diri untuk sampai kepada Allah.
Yang diperlukan pertama modal kita adalah semangat yang tinggi. Semangat seorang petarung, semangat seorang yang berjiwa besar. Cukupkah dengan semangat? Tidak. Harus dibarengi dengan kerja keras. Jangan sampai kita nanti seperti orang malas. Kunaon mang tegawe rezeki mah ku Allah ditanggung jang. Tenang urang. Kunaon mang can ibadah keneh wae ada aya waktosna nanaon oge. Tenang we. Seperti baik ngomong begitu itu. Mengatakan bahwa kita begini karena takdir Allah. Tidak. Allah memerintahkan kita untuk berupaya. Bekerja keras untuk sampai pada tujuan. Aku bekerja keras karena tahu aku bukan anak orang kaya. Gawe sing bener. Bahkan kalau mau ngobrol zaman dulu, waktu di pondok kami itu paling tidak boleh ngaku sebagai anak ajengan jejen. Tanami aang, bapak jejen. Di mana salah bintana? Naon pada mulan sepuh tani. Supaya apa? Supaya saya mau bekerja. Jadi di Kobong apa aja kita kerjakan. Jadi almarhum Wa itu tidak pernah kalau pulang ke pondok dari pondok itu nanya ngaji naon euy. Coba buka kitabnya tidak. Tapi dia nanyanya dapur ajengan bersih teu. Mobilnya bersih teu. Itu. Ngaduk lah naon gawe naon hese atuh gawe. Kerja keras. Kerja untuk sampai apa? Untuk sampai pada makom tajrid. Bekerja keras itu berupaya untuk sampai pada makom. Nah, jadi terus we lamun dina kalau dalam mohon maaf. Kalau dalam hal ibadah terus kerja keras. Contoh, pasang alarm jam 2. Paksakeun hudang. Salat mandi, salat zikir. Setelah itu salat subuh, isuk-isuk singkil, siap gawe. Naon we gawe nama? Apa aja kerjaannya? Aya paculeun, macul. Sampai saya pernah satu hari pulang pengajian itu jam 3:30. Agak bareng lah sama pengersa UA. Cuman UA itu karena mobilnya waktu itu agak bagus, jadi dia beliau lebih dulu sampai. Di jalan itu dia lewatin sama beliau. Akhirnya sampai ke rumah, sudah jam segitu dia turun oleng kan, ngantuk, tidak kuat. Akhirnya tidur. Subuh selesai salat subuh tidur lagi. Tiba-tiba jam 7 gua nelpon. Udang. Siapa? Udang Can. Entos, sudah bangun. Yuk orang macul. Macul? Macul, pira ku aneh macul. Keke, saya macul anu aneh Bapak. Lalu keluar, kecerdasan saya, kepintaran saya keluar. Pak, mobil banyak, rumah besar, duit banyak, santri ratusan. Keur naon macul? Buat apa nyangkul? Cok, logika masuk gak logika itu? Kata Uwa, naon si rek nyieun alasan. Hayo macul. Kanggo naon? Nya keur minakeun taneuh macul mah keet lain keur golok. Kunaon Pak make macul? Ya eta kunaon? Nya ku pacul atuh. Beda ku huntu. Akhirnya saya datang sambil ngantuk. Kasab kehen kasab. Kasab. Kita wajib kasab. Sekelas ajengan jejen saja kasab. Macul. Pak kudu gunung ngagajina kasab. Aya Allah nu ngagaji mah yeuh. Nyangkul lah. Bikin kolam di belakang.
Bari amok tadi tuluh coba aing macul cekluk. Jam 9 datang orang, adalah salah satu ikhwan biasa suka di sini. Assalamualaikum, Pak, salam. Abdi angkat ieu Cep Haji. Ieu biasa ieu jeung main golf lapangna ieu we jeung main taneuh. Biasa kalau itu suka bercanda dengan bahasa seperti itu. Pan malum jeung ieu mah beunghar mah kudu olahraga. Olahraga nu sejen sok diomongan mending ieu olahragana. Aya naon? Ada apa? Ini Wak, alhamdulillah perusahaan kami sudah jalan baik sesuai bimbingan Wak. Oh ya alhamdulillah. Ini ada sedikit kami mau zakat mal ke Wak. Ke yang lain aja kan lebih membutuhkan. Enggak, saya sudah nazar kalau sampai berhasil saya ingin sebagian untuk Wak. Oh iya, kasih aja nak kerese. Pulang orang. Kata Wak ke saya, balik Nah apa balik? Terus digaji aing mah. Oh. Mana gaji ieu? Teuing sabaraha? Dibuka 50 juta. Balik siapa acan digaji terus saya macul. Kieu ya susahna. Macul deui terus pindahkeun tanah nyieun kula. Sampailah mau zuhur. Nah can aya nu ngagaji keneh ka urang itu. Oh, lor kehen. Siap. Alhamdulillah. Pas mau jalan ke rumah ada orang bawa air. Kang Haji, urang mah geus nginum nanti. Mau cai beri nyuhunkeun doa, mau minta doa mah ke Uwa aja enggak, saya pengen ke Kang Haji. Ya sok urang doakeun dah ngamplopan cik bapak titiluhur, apa ya datanglah ke atas naon sia biji narima amplop gitu. Itu duka gaji, duka bonus Pak. Jadi kan saya dari kecil tidak boleh buka amplop Abdul. Jadi amanat Uwa kepada saya tidak boleh membuka amplop. Saya jadi buka sama bapak. Tah 5.000. Itu asal licik Pak gitu deh. Ari bapak 2 jam 50 juta. Ari aang anu tikakeun 4 jam kan kun 5.000 asbab bebeus. Karena kita masih berupaya naik. Wajar. Kalau masih awal-awal ya capek, ripuh, tidak apa-apa. Lakukan kerja keras. Jangan sampai pulang dari pondok diuk, geus beres ngaji hikam daerah diuk ieu mah. Kamananya waduh anteran amplop keneh ya. Dan tidak ada amplop lari sendiri atuh. Lalu ngelamun, ayang teuing, ayang duit murah ti langit. Nah, itu udah ngaco itu kalau kayak begitu itu. Itu udah error itu. Padahal kalau dipikir secara logika, coba kalau yang jatuhnya uang receh dari pesawat. Ninggang kena hulu darajat. Hayang teuing aya jurig numpak kuda, boro numpak kuda, numpak Mercy gembung bagi jeung jurig. Lakukan kerja. Wa mengatakan dalam lagunya, hai teman-teman, jangan kau tinggal diam, akliplah dalam pembangunan, bina dirimu, keluarga dan bangsamu. Oleh karena ieu mah dituduh teh. Atuh merek bareng-bareng nyanyi anu apal, nu teu apal tong sok ngarewong bisa jadi goreng lagu. Hai teman-teman, jangan kau tinggal diam, aktiflah dalam pembangunan,
Bina dirimu, keluarga dan bangsamu untuk mencapai kesejahteraan. Ya kadinya ya mana itu? Aya nu kurang, bina dirimu, keluarga dan bangsamu, tingkatkan semangat kerjamu, kebodohan dan kemiskinan itulah musuh bebuyutan, cepat-cepat hilangkan. Jangan hanya melamun, berkhayal tak karuan, lamunan khayalan tak dapat dimakan, mencari kebutuhan. Jangan gengsi-gengsian, yang penting halal dan tak diharamkan. Cekuat. Jadi kalau beliau paling cepat bikin lagu. Jadi jangan hanya berpangku tangan ngajar dong jadi mualim. Nggak mau kerja. Bagaimana mau tajrid? Tajrid itu ditanggung oleh Allah. Kalau tidak ada asbab. Bagaimana mau menerima pensiunan kalau belum pernah bekerja? Sok coba, geus kolot gitu. Urang main nama tinggal pensiun gitu. Emang baheula gawe ente? Atau mau pensiun? Jadi semangat dalam bekerja. Nah, kerja keras itu pangarsawa membagi dalam 5 as. Dalam apa? 5 as. Yang pertama kerja keras, pakai otot semua, sing daek kesangan. Makanya uak paling seneng kalau salaman dengan santrinya, batu cincinnya sebelah bawah. Batu cincinnya pan aya di luhur mah, batu cincin ka luhur, ieu mah di belah handap. Di dieu teh pinuh ku batu cincin. Woi, ieu maneh cenah. Kuat loba kieu cincin aja dengan ieu. Di belah bawah kapalan sasangaleun. Uwa paling benci kalau salaman dengan orang tangannya selembut sutra, menandakan bahwa dia bukan pekerja keras. Ayo hasalin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dididik dalam akikam supaya mau bekerja keras. Naon nih gawean, nu penting halal. Paham? Lain ieu mah balik ti kobong, kumahanya kitab teh teu laku cenah. Jual gitu kilo cenah. Tapi kadang-kadang memang kalau santri pinter, Pak. Pas pertama menikah sama istrinya, pagi-pagi cium pipinya. Naon eta teh sayang? Sarapan. Siang hari cium jidatnya. Apa itu? Makan siang. Di ngangburit pamajikan keur nagok we dina hawu. Kamu lagi ngapain sayang? Ngangetin makan malam. Kerja keras. Siap pekerja keras? Siap. Kita harus oleh Allah badan ini dikasih ada tulangnya ada ototnya ada kemampuan ada tenaga ada. Wajib kita bekerja keras. Lihat Rasulullah saat membangun perang Khandaq, membangun parit, apakah Rasul cuma duduk-duduk saja? Tidak. Rasul ikut bekerja. Jabret. Hadirin, mungkin bapak-bapak yang atau adik-adik yang baru datang ke Azainiyah melihat pondok kami ini sekarang besar atau kecil? Ya lumayan lah. Ini dengan tanah yang baru dibeli sekarang 9 hektar sampai ke belakang. Beda mau geus nepi tah. Makanya persiapan nanti anak-anak SMA, SMK, SMP, insya Allah mudah-mudahan Umi ada rezekinya
Bada pasaran ini kita sewa beko. Jadi sekarang pakai beko. Dulu Pak, dari masjid ke makam Uwa itu 6 umpak sawah. 6 susunan sawah. Kok bisa rata jadi lapang segede gini? Ini baikon. Baikokon. Dengan tangan. Apa aya nama beko? Nah, dulu mah baikon, baikokon. Pakai tangan. Sampai hari ini tradisi macul tidak dihilangkan di Azaini. Yang walaupun ya sudah tidak seberat dulu, karena kalau santri dulu ba'da ngaji jam 11 itu kerja lagi sampai jam 3. Jam 3 subuh. Kadang-kadang mana ada itu alumni nu baheula itu biasanya alumni suka ada ini. Oh, zaman-zaman Mang Makmun, Ance yang kayak gitu. Tapi kakeun dina Belehem teh sare. Nu medol tunu anu ngadorong leuleus sing narungkup kami. Datang pangarsa dulu kalau gini, kalau dari tahun 90 ke bawah namanya AA. Dari 90 sampai tahun 2002 2005 itu namanya Bapak. Dari tahun 2005 ke sini namanya Uwa. Jadi gampang di sini mah. Dupi pangarsa Uwa aya oh santri kamari. Aya teh oh ieu santri baheula ieu. Ya kalau ngobrolin kerja keras mungkin kita harus menceritakan dulu selayang pandang Pondok Pesantren Azainiyah. Gak apa-apa kan? Azainiyah itu dulu bernama Sirajul Atfal. Pangarsa Uwa pulang dari Al-Masturiyah lalu mendirikan pondok namanya Sirajul Atfal. Jumlah santrinya ada santri kampung saja 800 orang. Lalu Uwa mondok lagi ke Ciberem, pulang masih melanjutkan Sirajul Atfal. Lalu Uwa mondok lagi ke sana sini, pulang, lalu menikah dengan Umi, saya lahir. Karena pangarsa Uwa pertama menikah dulu dengan ibu yang pertama, terus cerai punya anak 1, yang kedua kali menikah pulang dari Ciberem menikah, punya anak 1, lalu cerai lalu menikah dengan pangarsa Umi. Lahir kami, datang santri. Lalu di manakah kami tinggal? Aya kene fotonya. Lain aya fotonya. Nah, kira-kira seperti ini gitu. Inilah asal muasal Azainiyah yang 9 hektar ayeuna teh. Hei yang masih miskin, hei yang masih susah, asal kalian mengikuti apa yang disampaikan oleh beliau, insya Allah nanti juga kita sampai ke stasiun, betul? Karena sudah disampaikan di bawah ya. Kalaupun kita ikut sekarang di gerbong terakhir, tenang weng kayak nepi ke stasiun. Ini besar pesantren besar, gagah. Kalau mau dijadi imah KB, ya kumaha geus ya nana. Kalau saya ngelihat orang rumahnya besar, cek urang tidak urang ogenya Pak. Lamun kobong dihijikeun jeung masjid panggede nah ang bener sih. Kulitikan mah beres. Kamu punya rumah besar aja sombong. Kami loh dibikin besar tapi gak ditinggalin. Kalau ku santri we nu kopan tokoh gayung leungit. Saur bahasa di teh mana santri nagrog sok kahanan gayung gitu. Itu kan beak ya ngarek pasaran. Baik, inilah pondok awal kami. Ini ke sebelah kanan santri putra, ke sebelah kiri santri putri. Nama datang santri lagi, beli lagi, tanahnya nganyuk. Saya dulu kalau gatal punggung saya bilang sama bapak usapan, dasar digarawan. Saking telapak tangannya itu kasar. Karena Uwa itu nyangkul di sawah orang kuli macul aja kan jajan kuli macul. Kalau saya makan sama Neng Jaki, Teh Haji Jaki,
Uwa sama Umi puasa. Kalau Uwa sama Umi makan, saya puasa. Dan makan itu dijatah. Cuman sekepal nasi yang dicampur dengan cau kastroli, ditutupkan, lalu dibungkuskan. Itulah makanan kamu. Miskin, ajengan jajan teh miskin, dihina oleh semua orang. Tidak apa-apa kata Bapak, dihina oleh yang masih punya hinaan, nggak apa-apa. Kemana dihina yuk? Dasar siapa banget goreng. Ayo nu ngahina nanti korongna pinuh sia, korong pinuh kan. Jangan takut dihina oleh makhluk yang masih banyak hinaan, tapi takutlah dihina oleh Allah yang sudah tidak ada lagi hak kita untuk menghina. Oh, hina enana. Miskin wah. Beliau itu ngarokoknya itu ngabako. Dulu masih perokok. Bako beli satu gulung simpen tah di belah tukangnya ini itu nggak seperti ini mah bagus atuh dah. Dulu rumah kami mah masih banyak jendelanya daripada pinggirnya. Setiap ada orang yang membangun rumah, jendela sisanya diambil oleh uang. Jadi jendela kabeh. Yo. Bawahnya itu palupuh, talupuh di situ juga. Yaitu bambu nu dibelah, diamparkeun dan tidak diberi oleh orang lain. Ini rumah saya ingat Bapak membangun sendiri. Begitu. Beras beliau tidak minta dari masyarakat. Kulit nyangkul di kebun batur, nanti diberi baru kami makan. Kalau enggak beliau nanam cengek, nanam sayuran, lalu berangkat ke kota sama saya. Bunga naik angkot ke kota, dijual cengeknya, lalu makan di losmen. Aya losmen baheula mah. Ayeuna aya kene itu mah dia. Nusuk di pasar geuning nu tukang sangu nu dikulingan-kulingan ke daranana. Makan di situ nujung lalur teh geuningan. Iya. Lalu ikannya itu satu dibagi dua. Tapi yang satu itu saya sembunyikan sebagiannya. Lalu dibagi deui nu aya teh bedungan Bapak. Lalu dibawa pulang sama sisa nasinya. Lalu saya suapkan ke adik-adik saya karena takut adik tidak pernah makan ikan. Miskin. Tetapi kami yang miskin punya semangat yang tinggi dan kami mau bekerja keras. Sehingga alhamdulillah, summa alhamdulillah, 9 hektar ini tidak ada wakaf maupun hibah. Ini pesantren ini cek uak wajib. Sia aing diderek gugulitikan, rek bubulucunan, aing menang di sorangan. Urusan aing we. Jadi uak mau telanjang lari-lari ke sana sini, jangan marah. Karena ini semua dapat dibeli hadirin. Apalagi yang diduduki sebelah ini. Wow, ini paling spesial edition ini. Karena yang punya tanahnya mengatakan, cadu bungkuk haram dempak, aing gurak jagat lamun kudu ngajual kasih jejen. Karena lingkungan di sini baskom, basis komunis, sehingga rumah yang segede ini itu pernah dibakar ini. Susah. Ada sekarang yang masih susah? Ayo, ada yang masih repot? Ada? Semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi. Tadi saya katakan gak apa-apa disebut bodoh, gak apa-apa disebut miskin. Kami dulu orang yang disebut paling miskin di sini. Sehingga untuk nonton TV saja harus nunggu pintunya terbuka. Pintu rumah orang terbuka, duduk di luar. Lamun ditutupannya enggak nonton TV lagi. Saya pernah pengen makan daging. Namun dipikir-pikirnya Allahu Akbar. Masya Allah, susahnya zaman dulu. Pengen makan daging, uang nggak punya uang, saya nangis. Nah, itu makin jadi ajengan, jadi itu bukan daging. Akhirnya
Wah itu ada yang ngasih mobil temennya, mobil butut. Kalau ke kota teh genep kali mogok. Mantap lila ka kota teh. Da mogok wae. Genep kali mogok, mobil Holden. Karena si Aang katanya pengen daging, akhirnya mobil itu dijual. Karena tidak laku, akhirnya dikilo 50 ribuan. Nu 10 ribu nanti dianyuk ti kapoe ieu teh can dibayar jeung ada. 10 ribu deui. Lalu saya makan daging nggak berani saya makan. Kenapa? Karena pengarsa uang itu kadang-kadang dia pura-pura makan, padahal tidak. Perih. Tapi kepedihannya itu dibeli dengan semangat yang tinggi dan kerja keras. Apa kerja kerasnya? Riyadhah. Saum. Sering saya menemani Bapak di Pamijahan, di Cikundul, di Gunung Gombong, di Cikadueun. Ora sampai urang mah budak leutik mah, Pak. Ulin. Ngelihat Bapak kadang makannya 3 hari sekali baru makan. Ieu mah titah puasa mah. Itu susah jadi kumaha tuh. Tidak ada itu namanya. Apa itu namanya? Tidak ada itu enak tanpa susah dulu. Jadi yang masih susah sekarang, syukurilah. Alhamdulillah, abdi geus asup kana taraf susah. Berarti rek naon? Rek sukses, yang penting mau bersemangat dan bekerja. Lanjut. Cukupkah dengan kerja keras? Tidak, hadirin. Harus dilakukan dengan kerja cerdas. Jadi pahili di urang mah deui, aya pinter, aya cerdas. Pintar itu lawannya bodoh. Pintar itu tadi saya katakan nggak apa-apa kita bodoh. Apa-apa, lawannya bodoh itu apa? Nih, di sini pintar. Cerdas itu lawannya tolol. Tolol itu di sini, cerdas itu di hati. Dan amanat pendiri bangsa itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sebenarnya pendiri itu tidak ingin kita pintar, inginnya itu kita cerdas. Lah cerdas itu bukan di otak tapi di hati. Makanya belajar ilmu tasawuf untuk memperbaiki hati supaya apa? Dan orang cerdas itu dia buka mata. Tah, nu cerdas waktu itu panona cingerna beda. Makanya di sini dulu kalau ada santri lewat ada sampah di bawah tidak diambil, tolol. Naonnya make tolol, tadi jelema tolol mah kitu. Tolol naon geura urang. Buku sampah eta hareupeun banget, luas deui ge. Naonnya? Buka mata, buka telinga, dengarkan, peka. Cerdas itu kepekaan. Dan itu harus dididik, tidak bisa diajarkan. Harus dididik, makanya ada diklat. Diklat itu dididik dan dilatih supaya cerdas. Pakai kecerdasan. Cukupkah kerja cerdas? Tidak. Harus kerja tuntas. Bereskeun ai pagawean teh tong cacag nangkaeun. Ieu mah aya pasaran ka dieu balik. Engke we dengan panutupna. Itu tidak apa namanya? Tuntas. Saya oleh pangarsa dididik kerja tuntas itu bikin kolam macul tika beres. Dari pertama membuat polana dimimiti, tanah teh ditaikeun ka luhur. Terus dikulingkeun, tapi kan diracet, taplokeun deui, tapi kan jadi kula. Terus suruh nyangkul kebon di kidul. Dasar budak ogo macul kebon sakotak kuat sabulan. Banding ku geus mung mah kieu eta, urang ngagoler pacul cakal kieu. Sewa macul teh kitu daripada cicing.
Nyangkul, harus selesai. Tuntaskan semua pekerjaan. Cukupkah dengan itu? Tidak. Kerja ikhlas, semua hanya berharap kepada Allah. Jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia itu lebih banyak bohongnya daripada benarnya, lebih banyak palsunya daripada betulnya. Kalau berharap kepada manusia, sama saja dengan mengharapkan, menggantungkan perkara di langit yang kosong. Ikhlas ke Allah. Terus yang terakhir, kerja sinergitas. Boleh kita baca bersama? Yang pertama kerja, yang kedua kerja, yang ketiga kerja, yang keempat, yang kelima, mampu bersinergi dengan orang lain. Tong nyuruntul we sorangan. Asa pang benerna, asa pang alusna. Bersinergi dengan orang lain. Bagaimana caranya? Tinggal leungeun. Kalau satu ke depan, satu ke belakang. Memang berlawanan tapi bersinergi. Kaki untuk bekerja, dia bersinergi dengan kaki yang lain. Lamun teu bersinergi jadi acrok-acrokan. Pokoknya kita harus tetap sama rata. Nggak usah sama, beda juga nggak apa-apa. Yang penting bersinergi. Itu salaki jeung pamajikan patongeng-tongeng tenan naon. Nu penting hiji nongengan langit, hiji nongengan bumi. Nah, bersinergi juga kan. Iya begitulah kira-kira. Baik, jadi di sini intinya adalah kerja. Yang pertama kita masuk dulu pada fase makom asbab. Makom apa? Asbab dulu. Bisa makan kalau kerja, betul? Jadi sebabnya kita dapat uang itu dari apa? Kerja. Sebabnya beli beras itu karena punya uang. Sebabnya kenyang itu karena makan. Itulah apa-apa. Jadi kalau nggak kerja, nu kenapa bahasa Sunda? Koreh cok, moal cok munte koreh gitu. Nggak apa-apa. Ridho euy lamun maracul kabeh salikin. Ridho. Siap jadi tukang macul, siap. Tujuan orang rek jadi tukang macul lain. Yang hari ini masih harus bekerja di pabrik orang lain nggak apa-apa. Cuman tujuan kita bukan mau jadi itu. Itu hanya asbab saja. Coba ya. Kuasa tidak Allah itu mengkayakan kita. Tanpa bekerja dulu Allah kayakan kita. Kuasa? Namun saya sebut kuasa sadati sih. Allah berkuasa? Berkuasa. Kok enggak ya? Karena segala sesuatu bagi kita harus ada sebabnya. Sok ayeuna Kang Ade, lamun ujung-ujung bawa pemajikan 10, bari duit loba, mobil ngajajar. Di Cibadak pada nanyakeun moal. Pada nanyakeun geus Kang Ade kunaon itu ya? Karena tidak ketahuan sebabnya. Ya ki atulah kasantri lah nu kertunu kieu mah. Maneh arek ngadua, kuduna Allahumma tawil umurana, ieu jadi Allahumma tawil zakarana. Hancap Allah geng teh sagede kohkoal. Teu pupuguh sababna, pan bingung. Tapi lamun kitu mah unggal poe diasupkeun kana kanang engang gitu. Kemudian matur ge moal nanyakeun pantes mah kita asupkeun kana kanang engang. Kan enak. Tidak perlu lelah menjawab karena memakai asbab. Jadi kalau memang kita harus asbab, ya asbab lah enggak apa-apa. Oh, terido, kan terido dah lo nakdirkeun kan. Ada orang naik motor, mogok, dicarekan motornya. Cager mah. Dasar motor goblok pakai mogok segala langsung hirup ceudeuh. Enggak, tetap aja mogok. Jadi kalaupun kita sekarang tidak ridho dengan keadaan asbab,
Ya tetap aja susah. Mending ridho. Asbab ya asbab. Lalu kita berupaya terus dengan bimbingan mursyid kamil mukamil pangarsa Abah, dengan pola yang diberikan oleh pangarsa Uwa melalui hikam, kita terus pola hidup kita terus laksanakan riado, aurad-aurad yang mendorong pada ijabah, aurad-aurad yang mendorong pada karomah, terus kita lakukan. Saya ingin bertanya, pernahkah Allah tidur? Pernahkah Allah tertidur? Pernahkah Allah lupa? Pernahkah Allah melupakan? Amal ibadah yang kita lakukan dihitung tidak oleh Allah? Dihitung, Pak. Tenang aja, terus aja bekerja. Nanti sampailah kita pada makom tajrid. Setelah kita berupaya semaksimal mungkin, Allah akan sampaikan kita pada makom. Jadi makom tajrid itu bukan tidak ada upaya. Upayanya sudah dilakukan, sekarang tinggal hasilnya. Lain berarti teu pernah gawe boga pensiunan teh bohulo gawe lila ayeuna tinggal narima duit pensiun gitu. Dulu bekerja merintis perusahaan, setelah merintis nanti juga orang lain yang menjalankan, kita tinggal duduk. Bukan berarti tidak berupaya. Ini kesalahannya ada orang yang berpikir ingin tajrid tanpa asbab. Ingin apa? Iradatuka tajrid. Kamu ingin tajrid. Ma'ikomatillah iyaka. Allah menempatkanmu fil asbab dina asbab. Jadi hayang tajrid teu make naon? Minasyahwatil khofiyah. Itu teh dorongan hati yang lembut. Maksud yang lembut gimana? Malaweung. Malaweung teh gimana? Orang ngelamun, orang naon atuh coba gitu teh. Berhayal. Maka kata gua, jangan hanya melamun. Berhayal tak karuan. Dalamun. Pokok namanya lamun. Lamunan hayalan. Tak dapat di Jang, Bapak binges ngalamun meuli daging domba sate yung nyate naon Pak? Daging domba mana Bapak? Allahu Akbar bieu aing geus ngalamun ada enggak? Enggak bisa dimakan, betul? Makanya nah kela urang teruskeun lah we tong wakakana makanya. Nah, jadi kalau masih makom tajrid, asbab saja. Jangan terburu-buru ingin apa, sehingga ayo nanyakeun ka Gusti teh Gusti, biar aku abdi teripu salilana. Mana tajrid abdi? Jangan. Itu dorongan syahwat, itu dorongan hati yang lembut, itu lamunan. Aduh ke kudu nepikeun ieu. Makanya bedakan. Itu enggak? Hei, udah atuh gitu. Kudu kanan atuh gitu, kudu kanan. Nah, dengan orang itu mana nu maneh atuh. Ieu mah maneh menghitung ke dengan urang eunah. Itu ngimpi. Hiji teh ngimpi. Ngalamun. Nonton. Pidato digawe suara tah hiji 2 3 4 5 jadi Jakarta macam Bapak teh terkenal jang di Jakarta mah pokona maneh hayang naon wae oke ini cumponan ku Bapak mah tapi peureum panonna nepi moal ka Jakarta eta teh naon ngaranna mimpi. Jangankan sampai hudang ge henteu
Tapi ada juga teman-teman yang mengatakan bahwa keberhasilan itu berawal dari mimpi. Dan hidup itu adalah untuk mewujudkan impian. Kalau tidak terwujud, tidur lagi supaya mendapatkan mimpi lagi. Lalu bangun, tidak terwujud, tidur lagi. Jadi gitu, atau ngimpi, bermimpi. Banyak hari ini orang-orang yang menyuguhkan impian-impian palsu, betul? Mimpi kita akan memasuki kehidupan yang kaya raya. Saham Anda dikumpulkan dengan uang Anda dikumpulkan akan digulirkan oleh kami menjadi uang yang begitu banyak. Anda akan mendapatkan keuntungan yang banyak dan dengan nama ngimpi. Naik dari mimpi kepada stage yang agak lumayan ngalamun. Dalamun urang ka Jakarta jan. Kelamun geus nepi ka stasiun, urang naik bus. Talamun geus bus beak urang naik taksi. Engke lamun geus naik taksi urang ka warung nasi, urang dahar. Lamun warung nasi ieu mah bapak ge wawuh, talamun aya nu bogana urang dahar sing loba sebeuh can. Sebeuh moal. Nah make tuh. Oh ngalamun. Beunta pan. Beunta kan ngalamun. Ayo oge nonton. Tuh tinggal yang itu mah ka Jakarta. Udah ente teh gara tuh sing itu mata. Wah piung Jakarta mun sing itu. Mana lebih pintar, penonton atau pemain? Lebih pintar penonton atau pemain? Mana yang jadi juara? Kan gitu, lu nonton bola nih. Aduh goblok Tajong atau astagfirullah. Tajong tolong anjing. Jakarta Kartu di Bedong. Bodoh. Ala eta Heden atau Heden. Aduh Gusti nu Agung. Nah ari bulus astagfirullah. Heden bodoh tiga. Gitu. Idiot. Penonton tak penonton. Akhirnya pemain ambak dicarekan wae. Ka dieu atuh ana. Naon ka dieu? Sok atuh jangankan nendang, lali keliling lapang aja utah. Itu penonton suka merasa lebih hebat daripada pemain. Mun keur tinju, pokona ulah deureupun aki-aki keur tinju. Pah ieu mah hulu aing, sia ada ngalangan jangan. Taki tak Allahu Akbar. Iklan weh TV nu kohok we. Jadi ngahalangan aing. Itu ada lagi pidato, itu kelas calo. Bandung. Ieu ka Cianjur mah ka Cianjur tenang. Lila mau moal terus ngaliwat aja Cipatan atuh. Geus naek ke batur main mah ngajedog gini dinya. Itu pidato. Mari kita bersihkan kalbu kita dari selain Allah. Ajangan kunaon pisung goblok amplopna samet. Dia ngomong tahajud tapi dia tidak tahajud. Nu kitu mah kelas pidato. Yang akan sampai adalah orang yang melakukan bahasa tasawufnya asbab. Makanya saya tanya, ridho atau lamun asbab? Ridho daripada ngalamun teu aya tungtungna. Kalau memang uang di kantong kita 1.000 atuh jajane nu mah 1.000. Lain deuh da ieu teh jang. Lamun papangejeng si itu mah 1 juta itu menang duit teh. Eueuh nu 1 juta lagi eueuh eta we nu aya nu 1.000. Paham? Jadi kalau kita terlalu terobsesi itu bahasa di sini adalah syahwatil. Pasti dalam hati kita ingin mendorong. Kata anak santri, kapan ya saya bisa ngaji? Duh kayak kos akang mobil nggak cajar, motor nggak cajar, gagak ira aing kos gitu.
asbab heula amang. 20 tahun di Kobong tengah lama, nah ini disebut pangkasepna. Di dapur we upik-upik abu. Karena kalau pengersawa itu kalau sudah memperkenalkan diri sebagai ajengan, pasti saya akan dipindahkan. Pindah lagi, baik. Sekarang aya deui yang lebih aneh. Wa iradatu kal asbab. Asa hayang macul deui euy. Iya kami tajrid padahal geus jadi obos. Oh tu inhitotun anil himmatil aliyah, cangkeng bengkung. Pertama kita mengejar, belajar, berupaya dengan kerja keras dari makom salik masuk pada asbab sampailah pada tajrid. Dengan bimbingan yang baik, dengan pola yang baik pasti sampai. Pasti insya. Lalu kalau sudah ditajrid kudu kumaha? Pertahankan posisi. Pertahankan. Ini nggak tahu nih ada yang suka apa olahraga atau tidak. Jadi juara itu gampang atau susah? Mana lebih susah, jadi juara atau mempertahankan kejuaraan? Itu yang repot hadirin. Dulu susah kita puasa getok. Sekarang sudah senang masih mau puasa atau tidak? Oh berarti kan kita balik lagi? Tidak, kita bukan balik lagi ke asbab, tapi kita mempertahankan posisi kita. Yang disebut dengan balik ke asbab bagaimana? Diripikeun tahajudna. Dulu waktu susah tiap malam sholat tahajud, sekarang sudah kaya tidak mau tahajud lagi. Ini totun anil himmatil aliyah, maka kita sama saja dengan ingin kembali susah lagi. Kakak harus Pak, bisa dipahami tidak? Caki atuh ningong ti miskin usaha tapi kabongar geus beunghar duit teh dipikeun kabeh. Atuh saroja hayang naon deui? Miskin deui. Maka jangan pernah ada tahajud gantar. Susah bahasa Indonesianya. Apa itu tahajud gantar? Galah. Galah ngerti? Nah, jangan ada tahajud galah. Kok tahajud galah? Kalau dulu mau mengambil buah jambu, pohonnya licin, banyak semutnya, biasanya cari gaya itu gantar-gantar, galah-galah itulah gantar. Tapi biasanya kalau jambu sudah didapat, gantarnya dikemanakan? Ah, eta persoalan nama. Kalau memang kita berhasil itu dengan sholawat nariyah, jangan dibuang sholawat nariyahnya. Mentang-mentang sudah belajar tarekat, lalu nariyah dibuang, wirid-wirid dibuang. Apa tidak membuang hadirin? Tapi jaga posisi kita. Karena kalau kita tidak istiqomah, tidak terus berupaya menjaga posisi, bermakna kita ingin kembali lagi ke makom asbab. Makanya kenapa banyak para pengusaha yang jatuh miskin? Karena dia lupa kerja kerasnya. Dia sudah merasa jadi orang kaya. Saya sudah kaya kok, makanya kamu miskin lagi. Loh, kok gitu kan? Ya sudah kayaknya. Coba kamu ngomongnya, saya sedang kaya kok Kang. Nah, jadi kamu kaya terus. Kamu sih salah ngomong. Saya sudah kaya. Saya sudah puasa. Ya berarti nggak puasa. Coba kalau puasa terus. Bisa dipahami? Ayeuna orang tanya, kita tanya para santri.
Mang santri eureun ngaji tong. Pan geus jadi ajengan eureun tong. Ya. Ayo salik. Ari tahajud alus goreng. Lamun geus nepi kana makom tajrid buang tong tahajudna. Lamun dibuang berarti hayang balik deui kana makom asbab. Karena tong abong kene geus jadi ajengan kitab dipiceun. Ah, da geus jadi ajengan ieu goblok teu kudu make kitab. Waduh eta kacau. Ya. Bae geus ieu geus penting ieu mah teu pati loba nu ngadengekeun. Anu streaming oge geus talibra ieu mah. Heeh, HP-na ngengkreng jelema geus tinggal belah mana mah nya ngadeg. Hei. Makom asbab teh pamajikan kahiji. Tajrid geus 4. Nu goblok dipikeun pamajikan kahiji, atuh jadi asbab deui. Ai pabeasan mah tong dipikeun. Bener kan? Itu. Geus sarada ieu lah. Nah kunaon kitu dai hirup mah atuh aduh. Tibang hirup unggul teh asup gigi mah da bawa maju mobil oge. Sukeun gigi hiji. Bener teu? Maju, ngan dibawa ka jalan gede mah da ngagerung. Oper sabariji? 2, sing alus nguplingna eta nu sok jadi kanyawan teh goreng ngupling. Majeng jadi pae. Dan ngupling teh bener bener. Ai nguplingna arus bare gigi 2 teh kayak ngagerung deui oper gigi 3. Ngagerung deui oper gigi 4. Pungkal pengkol 3 deui. Nanyak 2 deui eureun hiji deui kitu. Ai ka ngajaan gigi sabar hiji abdi mah metik. Nanyak eta mudun eta. Katinggalina seueur nu metik ye euy. Maklum makom asbab. Hadirin rahimakumullah, yang saya ingin tanyakan adalah perbedaan makom asbab dan tajrid itu bukan oleh kita, tapi oleh Allah. Jadi waktu asbab tahajud tajrid juga. Waktu asbab puasa tajrid juga. Yang membedakan makom Allah yang memberikan. Ingat Pak, tentara ini yang memberikan pangkatnya atasannya. Dan kalau jenengan naikin pangkat sendiri bisa nggak? Aduh goblok aing ripo nyelet dawai jenengan. Aing nomor let 7 letan 7. Pasang balakna 7 sigi kana ngaco. Orang melatihnya 2, 3, jenengan 6 muter ke sini melatih semua. Aing naik pangkat mah kusaha? Ku atasan. Tugasnya komandan apa? Ka kantor. Periksa, kerja, apalagi kalau di bersama pasukan setiap hari itu latihan. Perangnya nggak pernah, Pak. Tentara sekarang kan nggak pernah itu perang. Latihan huka. Oh. 3 tahun naik pangkat, padahal latihannya dulu. Betul? Sudah jadi letkol kayak beliau, apa masih harus lari? Masih. Apel pagi? Masih. Olahraga? Masih. Untuk yuk, ayo jadi letkol mau berenang molor we. Ya paling kayak orang belagu itu loh dan. Ya, apa namanya? Prajurit 1 baris-baris, prajurit 2 ikut memperhatikan. Kalau kopra 1 ngopi aja. Iya. Kamu ikut latihan? Ikut Pak. Mengawasi Pak. Di mana? Di warung kopi. Itu. Ya. Jadi mau tajrid mau asbab, kerja kerasnya masih tetap. Betul?
jangan sampai kehilangan kerja keras, apalagi kehilangan semangat. Paham semua? Semangat, masih semangat? Siap kerja keras, siap? Kurang garas selatan hari ras di hareupeun sanggup. Kita masuk kepada hikmah, masih ada waktu lah sedikit. Hikmah yang ketiga. Setelah kita bekerja keras, aing geus keras kitu kumaha kang kudu dileumpeuhkeun. Ada orang bertanya kepada saya, Kiai, kenapa ya? Kok istri saya itu sakarape dewe? Oh, mau karep buku-buku majikannya. Oh, saya pernah bertanya itu sama Gus Dur dulu, Bah. Kenapa ya kok perempuan itu mau semaunya aja, sakarape dewe? Oh, itu. Terus inget kene. Nganu leh. Ini sebab perempuan itu memiliki sifat yuhyi wa yumit, mampu menghidupkan dan mematikan. Kalau sudah yuhyi wa yumit kesananya wa huwa ala kulli syai'in mawakarep. Guys, ente ngarti, ente mau ngarti mah. Ieu mah ku pengalaman ngartina. Setelah kita bekerja keras, semangat yang tinggi, kerja keras, terus apa? Sawabikul himam, setinggi-tingginya cita-cita, semangat. La tahruku la tuhriku ini. La tahruku tidak akan menghancurkan semangat yang tinggi itu aswarul aqdari, pada batasan-batasan takdir. Kebesekan Bo gara-gara ngomongkan giginya. Sawabikul himam, setinggi-tingginya cita-cita. Sabik itu kan mendahului. Sawabikul himami, besarnya keinginan kita, besarnya semangat kita, kuatnya kerja keras kita. La tahruku aswarul aqdar, tidak akan mampu merubah garis takdir. Tidak akan merubah garis. Apa substansinya? Semangat kepasrahan. Ini mohon maaf, mudah-mudahan saya yang salah. Mudah-mudahan saya yang salah. Baru dari pangresa uak saya mendapatkan bahasa semangat kepasrahan. Pandi orang mah mun pasrah teh geus semangat. Makanya ngakeun sadaya-daya. Kita itu kalau ngomong semangat berarti tidak pasrah. Pasrah hilang semangat. Hari ini naon coba baca? Semangat ke pasrah. Pasrahnya juga bersemangat. Mangga Gusti jangakeun. Aduh, susah ya ngomongnya. Itu dulu lah. Al-himam. Kalimat intinya adalah al-himam, semangat. Al-aqdar, kepasrahan. Izin. Masalah terlalu bersemangat lupa takdir. Bila tidak tercapai, kecewa, panik, depresi, dan terlalu pasrah tidak mau berupaya. Persoalan kita itu, siapa kita itu? Salik. Siapa kita? Salik. Ya Salik? Salik. Persoalan kita itu, kalau sudah terlalu bersemangat, pohon karena takdir, lupa takdir. Seperti kitalah yang punya takdir, kita bisa merubah takdir. Ayo semangat.
didudut ku aing naon ngalangan malaikat ku aing disetek sembogeun. Syukur segeunana wae. Kalau sudah bersemangat. Tapi kalau tidak tercapai, ternyata setelah semangat tinggi kerja keras tidak wusul kepada Allah, kecewa, panik. Geus dong maripat-maripatan di capek. Panik. Geus kumaha deui atuh urang mah. Eueuh bagian urang mah. Depresi, ya Allah. Tega-tega teuing ka abdi. Gusti pasrah. Dan terlalu pasrah, akhirnya tidak mau berupaya. Ya sudahlah, terserah Allah saja. Masya Allah. Lagi dialami sama jenengan kan jin. Aduh. Bersemangat terus. Tidak sampai-sampai. Teman-temannya sudah kolonel semua. Beliau yang saum sudah 5 tahun jadi 5 tahun puasa. Setiap hari, setiap malam hanya 1 jam istirahat itu. Beliau Pak Hendra itu. Sudah luar biasa. Tapi tidak sampai juga. Seandainya tidak dibimbing oleh Al-Hikam, wah, sudah kecewa. Kecewa Allah mah tanyahan ka ini. Jadi bagaimana tuh? Tetap bersemangat, tetap berupaya, tapi hasil kita serahkan kepada Allah dengan senyuman. Sarare can budak bawa. Arek nyontokeun ieu ka kolot, ieu nu diharep unggul kolot unggul. Kawas pamajikan. Pasrah. Tapi semangat. Betul? Betul tidak? Tika ngagege lalu rawe semangat tapi pasrah. Kira-kira ngerti enggak? Tah, kadinya mah gancang geuningan ah. Dicontohkeun kana upaya mah hese wae. Aya tuh pasrah sok seng nu ngadeuketan aing sok seng. Aya pasrah teh gulapek teh teugeuna. Pasrah tapi bersemangat. Kata Rasulullah, mau bagaimanapun perempuan itu rasanya sama. Teman saya yang punya istrinya 4 ngomong beda. Kehet sarua cik Rasulullah. Beda aing nu ngalaman. Nah bener maneh batan Rasul gitu. Henteu. Cik Rasul sarua. Kela. Bener sarua. Aing na nu beda naon? Nah. Semangat ke pasrah tapi apakah kita bisa menolak takdir atau tidak? Tidak. Kita terima dengan penuh senyuman. Karena Allah tidak mungkin salah. Allah tidak mungkin. Masa Allah salah? Saat kita berbuat baik, Allah sedang mencerminkan kita kepada orang lain. Saat kita berbuat salah, Allah sedang suruh kita bercermin pada diri kita sendiri. Allah tidak mungkin salah. Kenapa saya belum diijabah ya Allah? Pada saya sudah bersemangat. Ini kisah kami sama, mohon maaf ini kalau bahasanya nggak enak, The Janjuker. Tahu kan Janjuker? Ya apa itu? Sujiwo Tejo. Dia kan punya grupnya itu Janjuker kalau di Surabaya. Jadi ngumpulnya itu ongko kiai unggul tapi gayanya gaya preman unggul, gaya budayawan.
Akhirnya saya pengen kan kalau Habib Lutfi itu majlis padang bulan. Kalau Cak Nun itu Al-Ma'iyah. Ma'iyah. Kalau dia rada atau jancuker pokoknya tong hayang nyongartna janjuk lah di Surabaya. Akhirnya saya ikut nongkrong. Saya Aang Mbak Mas, oh iya dari Sukabumi, iya, oh sama-sama. Yang waktu itu di NU ya, iya, ya. Duduk, kopi. Lalu datanglah pengamen. King kung, anu budak kungkul dengan bawa kecrek, cek, bere duit, pergi. Tiba-tiba datang pengamen enak suaranya. Ding, gitarnya enak, dia nyanyi dari mulai lagu slow, lagu keroncong. Mas, 10 lagu. Lalu saya nanya, Mas, kok yang tadi ngamen disuruh pergi, ini kok 10 lagu? Ini enak suaranya. Pas nyanyi, Kiai, iya ya. Jangan-jangan kalau kita minta langsung diijabah oleh Allah itu seperti pengamen yang kurang enak suaranya. Ngerti tuh? Kulantaran tegenahan suara anak karek dengan ya Allah beres. Ya Allah lah dikasih kecil. Tapi kadang-kadang kita dengan bersemangat dan kerja keras kita merengek setiap malam cek Allah genaheun terus. Genaheun euy laguna terus enak ini lagunya enak. Tapi Allah tidak mungkin salah. Pasti Allah memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Itu namanya semangat kepas. Tetap semangat tapi pasrah tapi tetap empot nama ayah najan pasrah wah bahaya guys kan di Jawa ya gitu jadi yang balik mau pada sekolah tunggu. Lalu itulah hikmah. Jadi 3 hikmah itu kita pakai. Hikmah pertama intinya semangat ya. Hikmah kedua intinya kerja. Hikmah ketiga intinya pasrah. Semangat ya. Pasrah. Itu kudu dipakai terus. Dan ini Pak bulak balik terus nanti di atas. Jadi modal urang mah eta we lah. Kemarin disebut bodoh oke. Tidak apa-apa disebut jelek juga. Yang penting kita terus bersemangat. Itu Pang abdi teu boga budak we semangat. Terus ungapeuting engke. Kerja keras, bisa bekerja kalau sudah keras. Bukan ya. Kerja keras. Lalu pasrah, ikhlas. Ya, saya kadang-kadang suka bikin contoh yang agak ngeyel. Ada orang datang ke rumah. Pertama yang datang ibu-ibu bawa anak. Assalamualaikum Akang. Uduk cerik wae. Aduh da aing asa teu pernah jeung si ieu bari bawa budak aing ieu baheula. Kerja mah teu jeung. Aya naon aya naon. Akang, galak. Suaminya galak gini lah kalau menikah dulunya tidak didasari rasa cinta. Dipaksa oleh orang tua. Oh iya. Tiba-tiba 1 jam dari situ datang suaminya. Tah geuningan aya di dieu. Hakan siapa itu. Kieu Kang lah. Ai kawin tadi saya teh naon teh teu bogoh teh. Mana kolot gini. Marah-marah. Duduk dua-duanya bari patukang-tukang. Ada apa ini? Ini Kang, nggak bisa kami cari solusi. Gini lah kalau nggak pakai rasa dari dulunya.
Oh, ari eta anak saha? Ya anak kami kan. Bisa ya kalian terpaksa tapi punya anak. Enggak kepaksa jadi kawin lagi. Itu bogo-bogo acan, gele-gele acan. Eta boga budak. Ya Kang da digasir-gasir teh mah. Udang. Tuk-tukna mager boga budak. Jadi kalau kita sekarang belum mendapatkan apa yang kita lakukan, gasir terus. Semangat terus. Nah, da orang main naon teh kana teh? Duh, ular tangga. Ular tangga. Di kumaha teh biasana teh? Konclong atuh dikocok mah kadinya urangna. Wah, bener geus bareula teh kolot ya. Aduh. Kade di besa. Dikonclong. Bijil genep. Dinakeun tah. Saudara tak, 2, 3, 4, 5, genep. Sampai pada tangga. Kumaha tah? Naik. Tuh kudu tarik teuing, teu kudu lawan teuing biasa we. Konclongkeun deui. 3, 1, 2, 3, geuna kana oray. Turun. Putus asa tong. Konclong deui. Biji deui, 2 genep teu kana tangga. Geus teu naon. Konclong deui nepi tangga naik begitu aja. Sampai pada finishnya itu bukan karena jago ngonclong. Kabeneran we nepi. Bener dah? Betul? Kenapa tidak begitu, Pak? Ya, kita pakai aja istilah itu ya. Nah penting mah orang ngonclongnya terus. Geus ngonclong teh mulai mana diijabahkeun kana tangga moal bunga teuing aing. Waduh, keur kena semangat ningali bujur anak. Wah, oray. Corodot deui kana. Paham, Pak? Semangat ya? Nih kodenya, angkat tangan ke atas sebelah itu semangat tinggi. Semangat ya? Kerja. Pasrah. Amin. Allah alam bisawab. Salamat.